Halo ChatGPT, saya ingin bertanya, apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menghina kepercayaan suku Quraisy? Saya tidak bisa mengakses informasi real-time atau konten spesifik dari saluran tertentu, termasuk channel Sunnah Nabi. Namun, penting untuk mengevaluasi konten dari sumber-sumber tersebut dengan hati-hati dan kritis. Nabi Muhammad dihormati oleh umat muslim, dan dalam ajarannya, beliau dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan pengertian. Interpretasi tentang peristiwa sejarah bisa sangat bervariasi, jadi sebaiknya kita mencari referensi yang terpercaya dan seimbang. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan setelah kematian Khadijah, Nabi Muhammad tidak memiliki penghasilan yang stabil karena tidak mampu mengelola bisnisnya dan tidak belajar membaca dan menulis dengan baik? Narasi yang menyatakan Nabi Muhammad tidak memiliki penghasilan stabil setelah kematian Khadijah karena kurang mampu mengelola bisnisnya dan tidak bisa membaca serta menulis dengan baik adalah perdebatan dan tidak sepenuhnya tepat. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses sebelum menjadi nabi, dan istrinya Khadijah adalah seorang saudagar kaya. Setelah kematian Khadijah, memang benar bahwa Nabi menghadapi berbagai tantangan termasuk finansial. Namun, tidak adanya catatan yang menunjukkan beliau tidak bisa mengelola bisnis. Adapun soal membaca dan menulis, memang umumnya diyakini beliau tidak bisa membaca atau menulis, namun hal ini tidak mengurangi kemampuan beliau dalam berbisnis maupun memimpin. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menginstruksikan pengikutnya hijrah bersamanya ke Madinah dan mengalami kesulitan keuangan? Narasi yang menyatakan bahwa Halo ChatGPT, apakah fakta atau fitnah? Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menginstruksikan pengikutnya hijrah bersamanya ke Madinah dan mengalami kesulitan keuangan? Apakah narasi bahwa Nabi Muhammad menginstruksikan pengikutnya untuk hijrah ke Madinah adalah benar. Tetapi soal kesulitan keuangan perlu dipahami lebih dalam. Hijrah ke Madinah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Itu terjadi karena penganiayaan yang dialami umat muslim di Mekah. Di Madinah, umat muslim mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Tetapi tentu saja hijrah tersebut membawa tantangan, termasuk dalam hal ekonomi, karena banyak yang meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Namun, Nabi Muhammad dan para sahabat di Madinah tidak terus-menerus berada dalam kesulitan keuangan. Dengan dukungan dari komunitas Madinah dan pengelolaan zakat, infak, serta perniagaan yang terus berkembang, kondisi ekonomi mereka membaik seiring waktu. Jadi, pernyataan tentang kesulitan keuangan itu mungkin mengacu pada masa awal hijrah, tetapi bukan kondisi yang berlangsung lama. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan setelah hijrah ke Madinah, umat muslim kesulitan keuangan? Fakta bahwa umat muslim mengalami kesulitan ekonomi setelah hijrah ke Madinah memang ada dasarnya, terutama pada awal masa hijrah. Banyak dari kaum muhajirin, para pengikut Nabi yang hijrah dari Mekah, meninggalkan harta benda dan usaha mereka di Mekah, sehingga mereka tiba di Madinah dalam keadaan yang cukup sulit secara finansial. Namun situasi ini perlahan membaik. Kaum Ansar, penduduk asli Madinah, menyambut kaum muhajirin dengan sangat baik. Bahkan banyak dari mereka yang berbagi harta dan tanah. Selain itu, setelah hijrah, Nabi Muhammad mengatur sistem zakat dan perdagangan yang lebih terstruktur, sehingga perekonomian umat muslim di Madinah berangsur-angsur pulih.
Jadi, meskipun benar bahwa ada kesulitan ekonomi di awal hijrah, situasi ini tidak berlangsung lama. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan karena tidak memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan, Nabi Muhammad mulai merampok dan menjara para pedagang Quraisy yang melakukan perjalanan dagang antara Mekah dan Suriah? Narasi bahwa Nabi Muhammad mulai merampok dan menjarah kafilah dagang Quraisy karena tidak memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan adalah sebuah distorsi yang tidak akurat dan tidak sepenuhnya benar. Memang benar bahwa setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan umat Muslim terlibat dalam beberapa peristiwa serangan terhadap kafilah dagang Quraisy. Tetapi konteksnya lebih kompleks dari sekadar merampok untuk pendapatan. Peristiwa ini terjadi dalam konteks perang antara kaum Muslim di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Kaum Quraisy di Mekah tidak hanya mengusir umat Muslim, tetapi juga menyita harta benda mereka dan terus melakukan ancaman militer serta ekonomi terhadap umat Islam di Madinah. Penyerangan terhadap kafilah Quraisy merupakan bagian dari upaya mempertahankan diri dan melemahkan ekonomi Quraisy yang terus memusuhi umat Muslim. Ini tidak semata-mata soal kebutuhan finansial, tetapi bagian dari strategi militer dalam konteks peperangan yang lebih luas antara dua kelompok yang berseteru. Oleh karena itu, narasi yang menggambarkan hal ini sebagai tindakan perampokan untuk pendapatan berkelanjutan adalah fitnah dan tidak mencerminkan konteks sejarah yang sebenarnya. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan 6 kali gagal kemenangan pertama Nabi Muhammad terjadi saat menyerang kafilah kecil di Nakhla? Narasi bahwa kemenangan pertama Nabi Muhammad terjadi saat menyerang kafilah kecil di Nakhla, meskipun sering disampaikan, perlu dijelaskan lebih jelas karena memiliki konteks sejarah yang rumit. Peristiwa di Nakhla terjadi ketika sekelompok kecil pasukan Muslim di bawah komando Abdullah bin Jas diperintahkan untuk mengamati kafilah Quraisy. Mereka akhirnya menyerang kafilah tersebut, yang terjadi pada bulan Rajab, yang dianggap sebagai bulan suci dalam tradisi Arab, di mana perang dilarang. Serangan ini menyebabkan kontroversi karena terjadi di bulan suci, sehingga menimbulkan kecaman, bahkan di kalangan umat Muslim sendiri. Peristiwa Nakhla sering disebut sebagai kemenangan pertama umat Islam, tetapi sebenarnya konteksnya lebih kompleks. Nabi Muhammad tidak secara langsung memimpin serangan ini, dan ketika insiden itu terjadi, ia sempat kecewa karena tindakan tersebut dilakukan di bulan suci. Namun, kemudian turun wahyu yang memberikan penjelasan tentang peperangan dalam bulan-bulan suci, yang menegaskan bahwa penganiayaan yang dialami umat Muslim lebih besar daripada larangan berperang di bulan suci. Jadi narasi ini ada sebagian benarnya, namun menyebutnya sebagai kemenangan militer yang pertama, atau seolah-olah tanpa kontroversi, adalah penyederhanaan yang bisa menyesatkan. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan setelah menyerang kafilah kecil di Nakhla, Nabi Muhammad lebih percaya diri untuk merampok kafilah Quraisy yang lebih besar di Badar? Narasi yang menyatakan bahwa setelah serangan di Nakhla, Nabi Muhammad menjadi lebih percaya diri untuk merampok kafilah Quraisy yang lebih besar di Badar adalah fitnah yang menyederhanakan dan menyimpangkan konteks sejarah. Perang Badar adalah peristiwa besar yang terjadi pada tahun kedua Hijrah, 624, dan bukan semata-mata soal merampok kafilah. Pertempuran Badar adalah bagian dari konflik yang lebih luas antara umat Islam di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah, yang telah lama menindas dan memusuhi umat Muslim. Badar bukanlah serangan acak terhadap kafilah dagang, melainkan pertempuran penuh yang melibatkan kedua belah pihak yang bersiap untuk bertempur. Sebelum Perang Badar, umat Muslim memang berusaha melemahkan ekonomi Quraisy dengan menargetkan kafilah dagang, tetapi ini dilakukan dalam konteks strategi militer melawan Quraisy, yang terus-menerus mengancam dan memusuhi mereka. Pertempuran Badar sendiri terjadi karena kafilah dagang Quraisy dipersenjatai dan dilindungi oleh pasukan besar,
yang kemudian berubah menjadi pertempuran terbuka antara umat Islam dan kaum Quraisy. Jadi, menyebut tindakan Nabi Muhammad sebagai merampok kafilah dengan lebih percaya diri setelah Nakhla adalah distorsi. Badar adalah pertempuran militer yang lebih besar dan memiliki tujuan strategis dalam mempertahankan diri dari ancaman Quraisy, bukan sekadar upaya mencari sumber pendapatan. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan Nabi Muhammad menjanjikan harta rampasan perang yang dengan cepat merekrut lebih dari 200 pengikut baru dalam waktu sehari saja? Narasi bahwa Nabi Muhammad menjanjikan harta rampasan perang untuk merekrut lebih dari 200 pengikut baru dalam sehari adalah fitnah dan penyederhanaan yang menyesatkan. Tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim bahwa Nabi Muhammad menggunakan janji harta rampasan perang sebagai cara utama untuk merekrut pengikut dalam waktu sesingkat itu. Nabi Muhammad memimpin umat Muslim dengan ajaran moral dan spiritual yang menekankan keimanan kepada Allah, keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial. Sementara rampasan perang, ghanimah, memang menjadi salah satu hasil dari pertempuran di zaman itu. Terutama dalam konteks konflik militer, janji harta benda bukanlah metode utama Nabi dalam menarik pengikut. Pengikut Nabi Muhammad, terutama pada masa awal, bergabung dengan ajaran Islam karena kepercayaan mereka terhadap kebenaran ajaran yang disampaikan, serta rasa solidaritas terhadap umat Muslim yang tertindas. Banyak pengikut pertama Nabi datang dari berbagai latar belakang, termasuk orang-orang yang miskin maupun orang-orang kaya, yang tidak termotivasi oleh janji material, tetapi oleh keyakinan agama. Jadi narasi tersebut adalah penyederhanaan yang salah dan tidak mencerminkan cara Nabi Muhammad menyebarkan Islam atau menarik pengikutnya. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan perampokan Badar 300 perampok Muslim yang kelaparan mengalahkan 1000 pedagang Quraisy? Narasi yang menyatakan bahwa 300 perampok Muslim yang kelaparan mengalahkan 1000 pedagang Quraisy dalam konteks Perang Badar adalah fitnah dan penyederhanaan yang sangat menyesatkan. Perang Badar bukanlah perampokan, melainkan pertempuran militer yang terjadi antara umat Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan pasukan Quraisy dari Mekah. Pertempuran ini berlangsung pada tahun 624 AM, 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Pasukan Muslim memang berjumlah sekitar 300 lebih sedikit, sementara pasukan Quraisy lebih besar, sekitar 1000 orang. Namun, kedua belah pihak sudah bersiap untuk bertempur dan bukan pertempuran antara perampok dan pedagang. Kaum Muslim di Madinah pada saat itu berada dalam kondisi yang tertekan secara ekonomi. Tetapi motivasi mereka untuk berperang bukan karena kelaparan atau mencari rampasan, melainkan untuk mempertahankan diri dari ancaman Quraisy yang terus memusuhi mereka setelah hijrah. Quraisy telah berupaya menghancurkan umat Muslim dengan segala cara, termasuk ekonomi dan militer, sehingga Badar menjadi pertempuran penting dalam sejarah Islam. Kemenangan Muslim di Badar sering disebut sebagai kemenangan ajaib, karena meski kalah jumlah, mereka berhasil memenangkan pertempuran. Namun, ini bukan peristiwa perampokan terhadap kafilah dagang. Sebaliknya, ini adalah bentrokan militer yang terjadi dalam konteks peperangan yang lebih luas antara Quraisy dan umat Islam. Jadi, menyebut pertempuran Badar sebagai perampokan oleh perampok yang kelaparan adalah fitnah dan tidak akurat secara historis. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan Nabi Muhammad menghasut anggota keluarga Muslim untuk membunuh keluarga sendiri yang non-Muslim demi keuntungan nafkah sang Nabi yang terjadi dalam perampokan Badar? Narasi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menghasut anggota keluarga Muslim untuk membunuh keluarga non-Muslim demi keuntungan pribadi atau nafkah dalam konteks Perang Badar adalah fitnah dan tidak memiliki dasar dalam sejarah yang sahih. Perang Badar adalah pertempuran militer yang terjadi antara kaum Muslim di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah. Meskipun memang benar bahwa dalam pertempuran itu ada anggota keluarga yang berada di pihak berlawanan,
Pertempuran tersebut adalah bagian dari konflik yang lebih besar antara dua kelompok, bukan karena hasutan pribadi Nabi Muhammad untuk keuntungan pribadi atau materi. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad selalu menekankan pentingnya ikatan keluarga, bahkan di tengah konflik. Ada banyak contoh di mana Nabi justru mengajarkan pengampunan dan belas kasih, bahkan terhadap musuh. Perang Badar sendiri tidak pernah digambarkan sebagai peristiwa di mana Nabi menghasut Muslim untuk membunuh anggota keluarga mereka demi keuntungan pribadi. Jadi, narasi yang menyebut bahwa Nabi menghasut pembunuhan anggota keluarga untuk keuntungan nafkah adalah fitnah dan distorsi sejarah. Pertempuran Badar terjadi dalam konteks peperangan yang lebih luas antara Quraisy dan umat Muslim, dan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menceritakan secara terbuka Nabi Muhammad menyatakan bahwa sumber rezekinya datang dari perampokan berdasarkan kitab Jihad hadis nomor 88 yang diriwayatkan oleh Umar yang menyatakan sumber rezeki Muhammad berada di naungan tombaknya? Narasi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad secara terbuka mengklaim sumber rezekinya berasal dari perampokan, berdasarkan hadis nomor 48 dalam kitab Jihad, adalah penyederhanaan yang salah dan dapat menyesatkan. Hadis yang sering dirujuk dalam konteks ini, yang dikatakan diriwayatkan oleh Umar, berbunyi bahwa rezekiku berada di bawah naungan tombakku, atau di bawah bayangan tombakku. Namun, penting untuk memahami hadis ini dalam konteks yang lebih luas. Frasa tersebut tidak merujuk pada perampokan, tetapi lebih kepada realitas bahwa pada masa itu, umat Muslim menghadapi peperangan dan konflik yang terus-menerus, terutama dari kaum Quraisy dan suku-suku lain yang menentang Islam. Dalam banyak pertempuran, umat Muslim berperang untuk mempertahankan diri dan akhirnya mendapatkan rampasan perang Ghanimah, yang pada masa itu adalah diterima dalam konteks peperangan. Rampasan perang ini kemudian dibagikan secara adil di antara pasukan, dan sebagian darinya digunakan untuk mendukung umat Muslim yang berjuang dalam kondisi ekonomi yang sulit, termasuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Namun, penting untuk dicatat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menganjurkan kekerasan atau perampokan demi keuntungan pribadi atau material. Ajaran Islam menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk dalam konteks perang. Oleh karena itu, menginterpretasikan hadis tersebut sebagai justifikasi perampokan untuk keuntungan pribadi adalah penyalahartian yang tidak sesuai dengan konteks sejarah dan ajaran Nabi Muhammad. Hadis tersebut berbicara tentang realitas peperangan pada saat itu, bukan perampokan tanpa aturan. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan siapa yang tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad akan dipermalukan dengan membayar jizyah? Narasi yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad akan dipermalukan dengan membayar jizyah adalah penyederhanaan yang tidak akurat dan menyesatkan. Jizyah adalah pajak yang diberlakukan pada non-Muslim, terutama ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Ini bukan bentuk penghukuman atau pemaksaan untuk mempermalukan mereka, melainkan sistem pajak yang memberikan non-Muslim hak untuk tinggal dan berpraktik agama mereka dengan aman di wilayah Muslim tanpa perlu ikut serta dalam tugas militer yang wajib bagi umat Muslim. Pembayaran jizyah adalah bentuk kontribusi finansial sebagai ganti dari perlindungan negara yang dijamin oleh penguasa Muslim. Dalam Islam, umat Muslim diwajibkan membayar zakat pajak keagamaan, sementara non-Muslim dikenakan jizyah. Konsep ini diterapkan dalam konteks pemerintahan Islam pada zaman itu untuk memastikan semua penduduk, baik Muslim maupun non-Muslim, berkontribusi kepada negara dalam bentuk yang sesuai dengan status mereka. Tidak ada bukti sejarah yang mendukung bahwa jizyah dimaksudkan untuk mempermalukan orang yang tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad. Faktanya, banyak contoh sejarah menunjukkan bahwa non-Muslim di bawah pemerintahan Islam sering diperlakukan dengan adil dan diberikan kebebasan beragama, asalkan mereka membayar jizyah sebagai bagian dari kesepakatan untuk hidup damai di wilayah Muslim. Jadi, narasi ini adalah fitnah dan distorsi dari tujuan sebenarnya dari jizyah.
yang lebih terkait dengan kebijakan pajak dan perlindungan, bukan penghinaan atau paksaan karena ketidakpatuhan. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan Muhammad merampok orang kafir merupakan sumber utama Nabi Muhammad? Anda telah mencapai pesan untuk bagian 4. Silakan subangi. Apakah fakta atau fitnah narasi channel Sunnah Nabi yang menyatakan selama 10 tahun Madinah, Nabi Muhammad melakukan 80 serangan terhadap non-muslim di Arab? Anda sudah cepat atas pesan untuk subjek 4. Cepat nanti. Pakai bahasa Indonesia, ChatGPT. Anda telah mencapai batas pesan untuk GPT-4. Silakan coba lagi nanti. Terima kasih. Nabi Muhammad lahir di Mekah dari suku Quraisy, yang sebagian besar adalah masyarakat Polytheis. Dia menikahi Khadijah, orang terkaya di Mekah, yang memiliki bisnis transportasi dan perdagangan yang sukses. Selama 25 tahun pernikahan mereka, Khadijah adalah penyedia nafkah utama untuk rumah tangga mereka. Nabi Muhammad mendakwahkan Islam selama 13 tahun di Mekah, tapi hanya mendapatkan 100 pengikut. Penghinaannya terhadap kepercayaan suku Quraisy menyebabkan meningkatnya permusuhan terhadapnya. Setelah kematian Khadijah, Muhammad tidak lagi memiliki penghasilan yang stabil karena dia tidak mampu mengelola bisnisnya dan tidak belajar membaca dan menulis dengan baik. Dia menginstruksikan para pengikutnya untuk hijrah bersamanya ke Madinah dengan harapan masa depan yang lebih baik. Namun setelah hijrah, umat Muslim malahan mengalami kesulitan keuangan. Sebagian Muslim dengan frustasi bertanya, "Nabi, di manakah janjimu untuk membuat kami makmur?" Karena tidak memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan, Nabi Muhammad mulai merampok dan menjarah para pedagang Quraisy yang melakukan perjalanan dagang antara Mekah dan Suriah. Setelah 6 kali gagal, kemenangan pertamanya terjadi saat menyerang sebuah kafilah kecil di Nakhla. Setelah itu dengan lebih percaya diri, ia memimpin kaum muslimin untuk merampok kafilah Quraisy yang lebih besar di Badar. Dengan menjanjikan harta rampasan perang, ia dengan cepat merekrut lebih dari 200 pengikut baru dalam waktu sehari saja. Pada perampokan Badar, 300 perampok Muslim yang kelaparan mengalahkan 1000 pedagang Quraisy. Meskipun kemenangan ini sering dirayakan oleh umat Islam saat ini, faktor kuncinya adalah keengganan suku Quraisy untuk membunuh kerabat mereka sendiri. Anak laki-laki, sepupu, paman, keponakan yang telah memeluk Islam dan sekarang memerangi keluarga non-Muslim mereka. Nabi Muhammad menghasut anggota keluarga Muslim untuk membunuhi keluarga sendiri yang non-Muslim demi keuntungan nafkah sang Nabi. Anak laki-laki membunuh ayah, paman A membunuh paman B, keponakan membunuh paman. Inilah yang terjadi dalam perampokan Badar. Nabi Muhammad secara terbuka menyatakan bahwa sumber rezekinya datang dari perampokan seperti ini. Dalam Sahih Bukhari, Kitab Jihad, hadis 88, diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi berkata, "Sumber rezekiku berada di bawah naungan tombakku, dan siapa yang tidak mematuhi perintahku akan dipermalukan dengan membayar jizyah." Catatan kaki menjelaskan bahwa di bawah naungan tombakku mengacu pada pendapatan yang berasal dari rampasan perang. Merampok orang-orang kafir menjadi sumber pendapatan utama bagi Nabi Muhammad. Selama 10 tahun di Madinah, ia melakukan lebih dari 80 serangan terhadap non-Muslim di Arab. Dia tidak berhenti melakukan itu sampai dia meninggal. Nabi Muhammad adalah seorang tukang perang yang melakukan banyak kejahatan, dan dia membenarkan semuanya atas nama Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.